Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi ini? Tentunya doa kami setiap kita tanpa kecuali pagi ini dalam keadaan baik, di dalam keadaan sehat semuanya tanpa kecuali, dan sukacita dari Tuhan selalu ada menyelimuti setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih lanjut, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersama anak-anak-Mu datang di hadapan Allah. Kami mengucap syukur segala perkara Tuhan lakukan dalam hidup kami. Karena kami ada detik ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena berkat Allah yang Allah sediakan dan berikan kepada setiap kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu mendapatkan berkat. Biar Roh Kudus menyelimuti setiap kami Tuhan. Dan kami boleh tahu rencana-rencana Allah dalam kehidupan setiap kami pribadi-pribadi. Berbicara Engkau Tuhan, pakailah mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Kuduskan Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Dan Roh Allah ada menyelimuti kami Tuhan. Sehingga kami boleh nampak Tuhan akan kerinduan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Supaya kami boleh hidup di dalam kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih, kita boleh mengucap syukur atas kemurahan Allah yang luar biasa kepada setiap kita. Tuhan menjaga kehidupan kita hari demi hari. Tuhan menolong kita, menopang kehidupan setiap kita, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga kita masing-masing. Dan saya mempercayai di dalam rumah tangga kita ada damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih, Tuhan kita setia kepada setiap kita. Kita boleh memuji Tuhan dengan Allah kita yang luar biasa tersebut, yang selalu memperhatikan kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Terima kasih dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini atau bulan-bulan dan tahun ini kita diajarkan bahwa kita ini ada di dalam kerajaan Allah. Dan diajarkan bahwa setiap kita harus mengerti akan budaya-budaya di dalam kerajaan Allah. Dan budaya itu yang harus kita lakukan dan kerjakan tentunya. Saudara yang kasih, kita belajar bersama-sama tentunya di dalam kerajaan Allah ini. Saudara yang kasih, kalau firman Tuhan mengatakan dasar daripada budaya yang wajib kita lakukan, yang wajib kita kerjakan dan kita laksanakan. Karena dasar inilah perintah daripada Allah itu sendiri kepada setiap kita di dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan yang menjadi dasar yang tidak asing tentunya kami bacakan dalam kitab Injil Markus 12 dalam ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Bahwasanya jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara yang kasih, dasar hidup di dalam kerajaan Allah, yaitu budaya yang harus kita kerjakan, dasar induknya atau utamanya, fondasinya, fundamennya adalah kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara yang kasih. Tentunya hari ini saya akan mengupas kedua hal ini, saudara yang kasih. Yang saya utamakan sementara yang pertama adalah mengasihi diri kita masing-masing secara pribadi. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain, juga tidak boleh juga kita tidak peduli dengan diri kita. Jadi kita akan juga memperhatikan diri kita, kesehatan kita, dan sebagainya. Baru kita mengasihi orang lain dengan segala hal yang ada, yang wajib kita lakukan. Saudara yang kasih, di dalam kerajaan Allah, kehidupan setiap kita harus belajar peka, mendengar yang ada dalam kehidupan kita. Selain mendengar suara Tuhan, kita juga harus wajib mendengar suara hati setiap kita. Saudara yang kasih, saya tahu, saya percaya kadang-kala kita tidak mau dengar suara hati kita. Banyak kata-kata yang muncul dari kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi, tapi suara itu tidak kita perhatikan. Saudara yang kasih, kita mari sama-sama kita orang yang percaya dengan Tuhan, kita memperhatikan hidup ini.
kita belajar peka mendengar suara hati kita masing-masing. Suara apa? Memang hati kita berbicara. Itulah saudara yang kasih. Dan hari ini karena menyangkut pada kekuatan kesehatan kita untuk melakukan segala perkara, membutuhkan kesehatan tubuh saudara yang kasih. Kalau tubuh kita itu sehat, kita bisa melakukan segala perkara. Tapi kalau kehidupan kita sakit-sakitan, bagaimana mungkin kita mengasihi sesama, bahkan mengasihi Tuhan? Saudara yang kasih. Kalau kita sakit, bisanya malah minta pertolongan Tuhan. Melakukan pekerjaannya kita tidak sanggup karena kondisi tubuh kita tidak mampu dan tidak sehat. Dan yang utama kita perhatikan dalam kesehatan tubuh setiap kita. Saudara yang kasih, dasar sudah kita bacakan bersama bahwa hidup dalam kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah adalah kasih adanya. Hanya beberapa hal yang perlu kami sampaikan, tidak lebih dari 5 suara hati yang perlu saya bacakan atau saya ingatkan dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, kalau saudara dan saya mengasihi diri kita, itu wajib. Ya, tapi jangan sepenuhnya kita hanya mengasihi diri kita. Kita harus mempedulikan orang lain dan sesama. Sebelum kita melakukan buat sesama, ayo kita perhatikan kehidupan setiap kita. Juga jangan sampai kita berkelebihan mengasihi kehidupan setiap kita. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita merasa tubuh kita itu lelah, saudara yang kasih. Ya, karena aduh capeknya bukan main hari ini. Itu adalah keluhan tubuh kita, keluhan hati kita. Dan apabila keluhan itu keluar dari mulut kita, aku lelah hari ini. Saudara yang kasih, kata lelah itu jangan dibungkam, saudara yang kasih. Ya. Lelah itu adalah ucapan-ucapan daripada hidup kita masing-masing. Kalau kita lelah, seharusnya kita jawab, yaitu ayo kita istirahat, saudara yang kasih. Jangan kata lelah nanti kita tutup, kita bungkam sehingga kita membuat hal yang lain. Sudah tahu dirinya itu lelah, dia malah membuat hal yang lain. Mungkin minum kopi, mata saya bisa kuat. Makan telur ayam 5 biji biar sehat. Mungkin makan-makan yang lain yang berenergi tinggi dan sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti kalau itu kita lakukan, berarti kita tidak dengar-dengaran suara hati kita saat itu. Ya, apakah muncul dalam kehidupan kita lelah? Ayo istirahat. Apapun kita lupakan, kita tinggalkan sementara. Istirahatlah dengan cukup. Kenapa? Kehidupan kita membutuhkan kesehatan, saudara yang kasih. Membutuhkan kekuatan. Jangan sampai kehidupan kita terlalu lelah menghadapi semua hal. Saudara yang kasih, orang bekerja pasti lelah. Tapi ada batasan. Dan batasan inilah rambu-rambu untuk setiap kita. Jadi saudara yang kasih, kalau kita ada kata-kata yang kita dengar dari hidup kita masing-masing, hari ini aku lelah, beristirahatlah. Ya, jangan disambung yang lain-lain sehingga kata-kata lelah tadi kita abaikan, saudara yang kasih. Itu bahaya buat setiap kita. Mungkin juga kita mengatakan, aduh capek banget hari ini, ngantuk banget saya, mata saya lengket. Saudara, sekali lagi, jangan bungkam kata-kata itu dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita membungkam kata mengantuk karena kelelahan, itu kita bungkam. Dan kita mungkin juga, sekarang cari aja deh, jamu, biar strong. Minum kopi yang banyak, ya kasih jahe, kasih bla 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 macam-macam. Seakan-akan kita membungkam rasa ngantuk tadi dan mata kita melek dan melakukan segala yang lain. Iya, kalau yang kita lakukan hal yang baik, kadang-kadang hal yang tidak baik kita lakukan. Saudara yang kasih, kita tidak mau mendengar keluhan demi keluhan yang muncul, yang terucap dari mulut setiap kita, saudara yang kasih. Kita sebagai orang percaya, kita harus bertanggung jawab akan tubuhnya sendiri, saudara yang kasih. Tubuh kita diciptakan oleh Allah sedemikian rupa dan Tuhan punya tujuan di dalam hidup ini. Tapi kadang-kala kita gunakan dan kita tidak bertanggung jawab atas tubuh kita masing-masing. Kita mengabaikan tubuh ini, saudara yang kasih. Kita tidak mengasihi tubuh kita, kita tidak memperhatikan hidup setiap kita. Dan saat ini tentunya saya mengajak kita, yuk kita perhatikan tubuh kita supaya kita bisa melakukan kehendak Allah. Saudara yang kasih, mungkin kalau hari-hari ini saudara sudah mulai panas dingin, berkeringat, ya kan, bahkan keringat dingin sudah muncul di dalam hidup saudara. Itu adalah tanda-tanda yang tidak baik yang ada. Aduh, jangan-jangan
kolesterol saya naik ini. Jangan-jangan jantung saya sudah tidak normal hari ini. Tapi kadang-kadang kata-kata yang seperti ini, keadaan yang sedang terjadi, sudah panas, dingin, keringat, macam-macam terjadi. Bahkan kita mencoba membungkam hal ini. Tidak ada janji-janji yang keluar dari tubuh kita. Aduh, kalau sudah sakit seperti ini, panas dingin, sekarang tak kurangi makan saya. Yang selama ini saya nikmati. Ya, mungkin kambingnya kita berhenti dulu. Gugupnya juga kita berhenti dulu sementara. Ngok-ngoknya juga kita berhenti sementara. Makanan yang berkolesterol saya berhenti sementara. Jangan-jangan jantung saya sudah mulai macam-macam dan sebagainya. Saudara yang kasih, jangan bungkam hal ini, saudara yang kasih. Kita harus dengar apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan melupakan ada janji perbaikan dalam tubuh ini. Saudara yang kasih, kalau sudah keringat dingin, mungkin kita makan pete terlalu banyak. Mungkin juga kita makan jengkol yang terlalu banyak. Adakanlah komitmen dalam hidup saudara. Saya berhenti sementara, saya akan makan ini. Tidak berhenti, karena kondisi saya seperti ini. Keringat baunya bukan main, menyengat. Dan saudara hanya mengambil jalan keluar. Saya ambil parfum yang, satu botol saudara tumpahkan. Saudara yang kasih, dalam tubuh saudara, menutupi asam yang bau dalam tubuh saudara dan saya. Saudara yang kasih. Ini tidak benar, saudara yang kasih. Berarti saudara dan saya tidak mengasihi tubuh saudara sendiri. Dan saudara membungkam hal-hal yang buruk dalam kehidupan setiap kita. Kalau keringat dingin, udah keluar. Rasa kesehatan sudah tidak baik. Saudara yang kasih, dengarkan kata-kata itu. Kurangi makan-makan yang seperti itu, yang tadi saya sampaikan. Sementara saya tidak makan itu, supaya tubuh saya sehat. Saudara yang kasih, berolahragalah. Ya. Mencari udara segar di luar, oksigen pagi-pagi diisap sebanyak-banyaknya, naik sepeda, saudara yang kasih. Seperti Pak Doni bercerita, setiap pagi 1 jam naik sepeda, supaya tubuh itu sehat. Karena dia, Pak Doni, bertanggung jawab akan tubuhnya di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih, kalau ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, mari kita bersama-sama bertobat. Saya mau ubah pola makan saya. Ya, saya mau minum air putih yang banyak. Ya, durian, macam-macam, pete dan mungkin jengkol saya berhenti sementara. Ya, yang kambing, yang guguk, yang macam-macam. Ada guguknya, ya, ada yang hok itu juga ada. Ayo kita berhenti sementara. Kita memperbarui diri kita masing-masing, menjaga, mendengar keluhan-keluhan tubuh kita. Kalau keluhan dari tubuh kita sendiri kita tidak bisa dengar dan lakukan, bagaimana kita bisa mungkin melakukan atau mendengar suara yang dari atas, yaitu dari Tuhan. Kita harus wajib belajar bertanggung jawab akan tubuh yang Tuhan kasih dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, banyak orang percaya tidak ada mau dengar-dengaran. Ya, tidak mau dengar-dengaran suara hati kita. Ya, udah lelah, lemah, istirahatlah. Kalau ngantuk, tidurlah 7-8 jam, saudara yang kasih. Nggak perlu mikir-mikir yang neko-neko, yang tidak-tidak. Serahkan hidup setiap kita kepada Tuhan. Kalau hidup kita ada di tangan Tuhan, dan kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing, dan kita hidup sehat, maka kita akan bisa melakukan semua rencana daripada Tuhan. Rencana apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita sendiri tidak memperhatikan kehidupan kita, bagaimana mungkin kita bisa memperhatikan kehidupan orang lain? Yang penting kita harus mengasihi diri kita juga, itu jelas. Tetapi jangan berlebihan, sehingga kita mengasihi tubuh kita dan tidak peduli kepada sesama. Saudara yang kasih, mari kita sama-sama belajar peka mendengar suara hati kita. Jangan bungkam suara yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan sudah sediakan sedemikian rupa, tapi kita tidak menggunakan dengan baik. Saudara yang kasih, kalau haus, minumlah yang cukup. Ya, Tuhan memberikan alat. Karena saya pernah ada ke dokter katakan, Tuhan itu baik, Pak. Tuhan memasang alat di tenggorokan kita. Kalau haus, minumlah. Rasa haus itu kadang-kala harus kita dengar, saudara yang kasih. Kalau haus, minumlah air putih yang banyak, kata dokter saya dulu. Jangan haus langsung minum yang lain. Maksudnya, ya mungkin ambil
minum bir 2 botol, minum Sprite sekian botol dan sebagainya, seakan-akan tidak memperdulikan dirinya dengan baik. Saudara yang kasih, kalau kita tidak memperdulikan diri kita masing-masing, diri sendiri, itu juga salah besar, saudara yang kasih. Karena Tuhan menciptakan tubuh ini dengan sempurna, harus kita rawat, kita jaga baik-baik tubuh ini. Saudara yang kasih, jangan dalam kondisi yang susah, ya, susah, nafas sudah ngos-ngosan, yang seharusnya istirahat, makan obat, bahkan dia manggil kita lupain, kita bungkam kata-kata itu, dan kita istirahat, tidur-tiduran di muka TV, mungkin sambil makan-makan yang lain, makan-makan yang tidak berguna buat tubuh ini. Ya, makan kacang sebanyak-banyaknya sehingga besoknya asam urat yang muncul dan sebagainya, saudara yang kasih. Mari kita baca peka menghadapi hidup ini, saudara yang kasih. Pahamilah, ya, keluh daripada tubuh kita masing-masing. Ya, kalau kita mendengar keluhan-keluhan dari tubuh kita dan kita melakukannya, paling tidak 80% penyakit saudara akan sembuh dengan sendirinya. Tetapi kalau saudara dan saya tidak dengar-dengaran suara hati saudara tentang kesehatan saudara, saudara akan jatuh sakit dan akhirnya saudara tahu pasti. Hari-hari ini kita sama-sama belajar, bukan hanya karena corona kita naik sepeda. Terima kasih. Karena semua demi kesehatan tubuh kita bisa menghisap oksigen yang bersih sebanyak mungkin kita hisap supaya tubuh saudara dan saya menjadi sehat. Terima kasih. Nah, tentunya karena kehidupan kita adalah milik Tuhan, kita harus bertanggung jawab atas tubuh setiap kita supaya kita bisa melayani Tuhan. Terima kasih. Kalau kita sehat, kuat, kita bisa melangkah, peduli kepada sesama kita. Ya, kalau kita sudah empot-empotan, bagaimana mungkin? Kalau saudara dan saya jatuh sakit di atas tempat tidur, apa yang harus kita lakukan? Kita mintanya kepada Tuhan hanya mujizat. Mana mungkin kita akan mengatakan, Tuhan, pakailah hidup saya untuk menjadi berkat. Padahal kita sendiri terlentang di atas tempat tidur. Kenapa terlentang di atas tempat tidur? Karena kita tidak dengar-dengaran akan suara hati kita masing-masing. Terima kasih. Itu bagi kita. Nah, sekarang kita mendengarkan suara Tuhan tentunya dalam hidup ini, saudara yang kasih. Yang harus kita lakukan. Karena kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap dan segenap dan segenap, saudara yang kasih. Kalau kita hidup kita sehat, tubuh kita sehat, saya yakin percaya saudara bisa melakukannya. Apapun perintah Tuhan, kita bisa siap melangkah. Ada kata bijak yang berbunyi demikian, saudara yang kasih. Tuhan lebih suka melihat hati kita penuh dengan kasih daripada sekedar taat ibadah, namun mata hati kita buta mengabaikan orang sengsara. Tulisan daripada Mr. Wilson. Sekali lagi saudara yang kasih. Tuhan lebih suka melihat hati kita penuh dengan kasih daripada sekedar taat ibadah, namun mata hati kita buta mengabaikan orang sengsara. Saudara yang kasih. Kata-kata Wilson ini begitu tajam, saudara yang kasih. Ya, saya renungkan bahwasanya kita harus sekali lagi memperhatikan kehidupan kita. Ya, hidup kita sehat, bisa melakukan segala perkara dengan baik. Ya, bisa datang ke ibadah dengan baik, bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan setiap saat di rumah Tuhan. Terima kasih. Ya, ada kisah cerita saudara yang kasih. Suatu jemaat, ya, ada ibu-ibu yang sudah umur, dia menemui pendetanya, saudara yang kasih. Dia katakan begini sama pendeta, Pak Pendeta, mulai minggu depan saya tidak akan ke gereja sini lagi. Loh, kenapa? Ya, enggak aja. Maksudnya, saya tidak akan datang lagi ke sini. Iya, masalahnya ada apa? Kalau saya ibadah, teman-teman di gereja, baru Bapak Pendeta naik ke atas mimbar. Teman-teman di gereja sudah mulai masukkan tangannya ke dalam kantongnya atau tasnya. Dia mengambil HP. Maksudnya, dia ngambil HP masing-masing. Tadi tidak pegang HP, tepuk tangan memuji Tuhan. Begitu Pak Pendeta naik, dia mengeluarkan HP-nya semuanya. Dia sibuk dengan HP-nya. Oh gitu. Gara-gara teman-teman pada pegang HP, terus kalian tidak ke gereja lagi? Iya. Oh, itu alasannya. Iya Pak Pendeta. Nah, sebelum kamu meninggalkan tempat ini, bisa nggak saya minta tolong sama kamu? Bisa. Kenapa?
tolong saya punya air minum di sana di gelas. Tolong gelas itu kamu isi air putih. Nah, setelah gelas itu kamu isi penuh ya normal, ya mendekati kira mungkin 1 cm di atas bibir gelas. Tolong kamu bawa puter gelas di antara ruangan ibadah ini, muter 3 kali. Untuk apa Pak? Ya lakukanlah aja, kamu belajar taat. Nah, ibu ini mengambil air putih di tempat minum Pak Pendetanya, di dalam gelas, dan itu dia pegang keliling 3 kali di dalam ruangan ibadah. Dia lihat, oh bagus banget. Kok nggak tumpah? Enggak Pak Pendeta. Kenapa nggak tumpah? Karena saya fokus memperhatikan gelas ini. Jangan sampai air itu tumpah. Jadi saya berjalan memperhatikan air yang goyang di atas gelas saya. Saya memperhatikannya terus sampai saat ini. Wah luar biasa Ibu. Jadi Ibu memperhatikan air di dalam gelas sehingga air gelas tidak tumpah. Iya Pak Pendeta. Oke, makasih ya Bu ya. Ibu membawa gelas fokus kepada air dalam gelas supaya air gelas tidak tumpah. Iya Pak Pendeta. Nah, juga demikian Ibu. Kalau Ibu ibadah di rumah Tuhan, Ibu harus fokus hanya kepada Tuhan. Gitu ya Pak Pendeta? Iya. Kalau Ibu ada di rumah Tuhan, fokusnya Ibu adalah Tuhan, bukan yang lain. Ya. Jadi kalau Ibu fokus dengan Tuhan, Ibu tidak akan memperhatikan rekan kiri kanan yang berpegang HP. Oh, gitu. Sekarang kamu ibadah fokusnya kepada siapa? Sehingga memutuskan akan pulang. Ya saya melihat kiri kanan, semua pada pegang HP, Pak Pendeta. Ya, jangan-jangan saudaramu membuka HP, dia akan baca Alkitab. Oh gitu ya Pak Pendeta. Gak jadi deh Pak Pendeta, besok saya akan ibadah lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini sekedar gambaran saudara yang kasih. Bahwasanya kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, hidup kita harus fokus juga kepada Tuhan saudara yang kasih. Jangan melihat kiri kanan apa yang ada di sekitar kita. Kalau mata hati kita fokus kepada Tuhan waktu ibadah, saudara akan mendapatkan berkat dari Tuhan itu sendiri. Tetapi apabila saudara di rumah Tuhan tidak fokus kepada Tuhan, maka saudara tidak akan mendapatkan berkat. Saudara akan mendapatkan kepahitan demi kepahitan yang ada di sekitar saudara. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Terima kasih. Ya, kalau hidup kita sehat, tubuh kita sehat dan segar, kita bisa mengeluarkan kekuatan, terima kasih, untuk melakukan perintahnya. Tapi apabila kehidupan setiap kita sakit-sakitan, pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa melakukan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan. Karena mengasihi Tuhan butuh kekuatan setiap kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Tuhan mengasihi setiap kita. Mari kita belajar fokus kepada Tuhan. Memperhatikan apa maunya Tuhan kepada hidup setiap kita. Saudara yang kasih, di dalam kitab Filipi pasal yang pertama dalam ayat 21 sampai yang ke-22 berkata demikian, saudara yang kasih. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu, kata Rasul Paulus. Sekali lagi yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, aku berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap dan kita fokus kepada Tuhan, dan saya percaya, dan hidup saudara dan saya dalam keadaan sehat, bugar, siap mengasihi Tuhan karena membutuhkan kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih, saya percaya hidup saudara akan memberikan buah-buah kepada sesama. Dan buah-buah apa saudara yang kasih? Saya tidak akan membacanya. Dalam Galatia 5:22-23 berkata, tentunya dia akan memberikan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan dan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap kita, saya percaya saudara dan saya akan memiliki buah-buah tersebut. Dan buah-buah itu saudara yang kasih menyenangkan hati Tuhan. Dan ini yang perlu kita miliki setiap pribadi lepas pribadi, ya. Memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara yang kasih, menguasai emosi kita dan hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Kita mencintai Tuhan dan kita juga mencintai sesama. Sehingga hidup saudara dan saya seperti pelangi-pelangi di angkasa. Saudara yang kasih, saudara pernah lihat bukan hanya nyanyian anak-anak kecil, saudara yang kasih. Kita melihat pelangi-pelangi di langit. Kalau pelangi di langit hanya satu warna, mungkin tidak menyukakan hati. Tapi kalau ada merah, kuning, hijau, biru, saudara yang kasih, begitu indah sekali pelangi tersebut. Kalau hidup saudara dan saya memiliki buah-buah yang diharapkan oleh Tuhan, maka hidup saudara seperti pelangi yang indah. Bukan hanya hidup saudara sendiri yang akan melihat pelangi, tapi tetangga kiri kanan saudara akan melihat hidupnya orang percaya. Itu luar biasa. Seperti pelangi di langit. Ada merah, kuning, biru disatukan menjadi sesuatu yang indah. Saudara yang kasih, luar biasa. Saudara yang kasih, tentunya juga ada dalam hidup setiap kita. Tuhan berharap kepada setiap kita menjadi garam. Bukan garam yang saja garam kata orang. Kalau kita menjadi garam, diumpamakan seperti masakan. Kalau masakan dikasih garam jadi enak sedap. Bukan itu, saudara yang kasih. Jadi garam yang dimaksud, garam itu mampu membunuh virus-virus dan macam-macam kuman-kuman apapun yang sifatnya negatif akan dibunuh oleh garam tersebut. Saudara yang kasih, maka pada waktu itu orang bangsa Israel kemanapun perginya dia membawa garam. Maaf sekali lagi, zaman itu di mana-mana di mana orang-orang Israel keliling sekian puluh tahun dia membawa garam. Tujuannya maaf apabila dia buang air besar, maka kotoran itu akan dikasih garam. Dan kuman-kuman yang ada di kotoran itu mati dan tidak menjadikan penyakit buat sesama. Saudara yang kasih, kalau kita menjadi garam dunia, berarti kita punya garam yang mampu mematikan hal-hal yang buruk di sekitar kita. Kalau kita sendiri dalam kehidupan kita pribadi pun, kalau kita ada garam, segala hal-hal nafsu yang tidak baik, ada virus-virus melawan Tuhan, mungkin virus kesombongan, mungkin virus-virus macam-macam yang ada dalam kehidupan setiap kita, maka virus itu akan mati dengan sendirinya apabila ada garam dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita, tapi kiri kanan kita, sesama kita menjadi garam di tengah-tengah mereka. Kalau dia sedang mungkin bertengkar dalam keluarga, saudara datang bisa mendinginkan suasana di situ. Berarti saudara sudah menabur garam di tengah-tengah keluarga itu. Saudara sudah membunuh kuman-kuman, bakteri-bakteri, kemarahan macam-macam terjadi. Saudara membunuhnya dengan garam, yaitu dengan kata-kata saudara kepada mereka. Garam dibutuhkan di dalam kehidupan seorang yang percaya dengan Tuhan. Dan kehidupan kita memiliki satu pengharapan kepada sesama kita. Pengharapan apa? Tuhan berkata buat setiap kita dalam Injil Matius 11:28 mengatakan, marilah kepadaku orang yang lelah dan menanggung berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kalau ada di sekitar kita ada orang yang belum percaya kepada Tuhan, kita boleh datang, berikan kabar baik dan pengharapan kepada mereka. Bapak Ibu, saya tahu Ibu hari ini menghadapi masalah yang cukup rumit, sulit, berat. Tuhan saya berkata dan mengajak setiap kita yang berbeban berat itu untuk datang kepada Dia. Dan kalau ibu bapak percaya kepada Dia, kelegaan, keringanan akan Tuhan berikan. Apa yang Bapak Ibu sampaikan, itu pengharapan setiap orang. Dan Tuhan memberikan pertolongan kepada keluarga ini.
berarti ibu memberikan berkat juga kepada mereka. Terima kasih. Sehingga orang memiliki satu pengharapan yang besar. Saya tidak mau hidup beban berat terus begini. Biar beban berat saya ini kami serahkan hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Terima kasih. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Dan juga terdapat dalam kitab Filipi pasal 2 dalam ayat yang kelima. Kita harus memiliki pikiran Kristus yang ada di dalam hidup kita. Apa yang ada dalam pikiran Kristus? Tuhan memiliki satu pemikiran atau pikiran daripada Kristus adalah jiwa-jiwa. Di dalam segala perkara pemikiran Tuhan adalah jiwa-jiwa. Kalau pikiran Kristus itu ada dalam benak pikiran kita, kita pun akan juga berpikir tentang jiwa-jiwa di sekitar kita bagi orang yang belum kenal akan Tuhan. Berarti saudara dan saya akan menjadi saksi Kristus. Saudara yang kasih. Dan kabar baik boleh kita sampaikan kepada mereka. Dan saudara dan saya akan menjadi berkat. Terima kasih dalam Tuhan. Renungan pagi ini kiranya menjadi kekuatan buat setiap kita. Menjadi berkat buat setiap kita. Bahwasanya kita harus mengasihi tubuh kita. Kita harus dengar suara hati kita. Ucapan-ucapan yang keluar dari hati kita harus kita dengar dan kita lakukan. Jangan sampai kita menyumbat mulut-mulut yang ada atau suara-suara yang keluar dari hati kita. Kalau kita lelah, beristirahatlah. Kalau saudara mengantuk, tidurlah. Kalau saudara sakit, perhatikan hidup saudara. Berobat, usahakan yang terbaik buat saudara. Kalau saudara lelah, panas dingin, bau tidak enak, tidak sedap, jangan hanya ditutupi dengan parfum sebotol, sering kasih. Tapi perhatikan lebih jauh, perhatikan hidup saudara, berolahraga yang cukup, saudara sehat, bisa melayani Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati buat setiap kita pagi ini. Amin.